Aneurisma adalah benjolan atau gelembung pada dinding pembuluh darah akibat kelemahan pada dinding tersebut. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, maka gelembung ini akan semakin membesar. Semakin membesar gelembungnya, maka akan semakin tipis dindingnya. Dan semakin tipis dinding suatu aneurisma, maka akan tinggi kemungkinan dia untuk pecah. Dan kalau aneurismanya berlokasi di otak, bila pecah akan mengakibatkan pendarahan otak yang bisa sangat fatal. Gejala timbulnya penyakit aneurisma otak, sayang sekali 90% aneurisma otak itu tidak bergejala. Aneurisma otak bergejala kalau dia sudah pecah. Dan biasanya gejala aneurisma pecah adalah nyeri kepala. Nyeri kepala yang seperti apa? Biasanya pasien akan bercerita bahwa nyeri kepala yang sangat hebat sekali, the worst headache of my life. Pasien akan bercerita seperti itu. Yang kemudian bisa disertai dengan rasa mual, muntah, vertigo, kejang-kejang, kelemahan anggota gerak, bahkan sampai penurunan kesadaran. Itu adalah gejala aneurisma pecah. Nah, 10%-nya aneurisma memberikan gejala biasanya karena penekanan pada saraf-saraf yang di dekat tumbuhnya aneurisma itu. Yang paling umum adalah penekanan pada saraf kelopak mata, penekanan pada saraf wajah, dan penekanan pada saraf penglihatan. Munculnya aneurisma otak sampai sekarang masih belum diketahui penyebab pasti. Namun, beberapa faktor yang meningkatkan risiko aneurisma otak itu sudah diketahui. Yang pertama adalah yang paling signifikan, yaitu merokok atau riwayat merokok. Yang kedua, penyakit tekanan darah tinggi. Kemudian riwayat minum alkohol yang berlebihan. Nah, sebagaimana berlebihan, literatur mengatakan kalau minum 1 botol wine, lebih dari 1 botol wine per minggu, atau lebih dari 3.000 sampai 5.000 cc bir per minggu. Kemudian ada penyakit-penyakit gangguan metabolisme lemak, terus kemudian penyakit-penyakit tertentu dengan yang menyebabkan penipisan dinding pembuluh darah. Kemudian juga kalau ada riwayat keluarga yang memiliki aneurisma. Terus kemudian beberapa penelitian mengatakan bahwa jenis kelamin wanita lebih banyak angka kejadian timbulnya aneurisma dibanding laki-laki. Ya, mencegah aneurisma otak tentu adalah dengan menghindari faktor risiko yang sudah diketahui menyebabkan aneurisma otak. Nah, tapi yang paling penting adalah mencegah aneurisma otak itu jangan sampai pecah. Karena seperti yang sudah kita ulas sebelumnya, 90% orang tidak mengetahui kalau mereka memiliki aneurisma otak. Jadi yang harus dilakukan adalah bila Anda merasa memiliki beberapa faktor risiko yang telah disebutkan, maka baiknya Anda melakukan screening otak untuk menemukan atau untuk memastikan Anda tidak memiliki aneurisma otak. Nah, kalau dari hasil screening ditemukan bahwa Anda memiliki aneurisma, maka harus dilakukan tindakan sesegera mungkin untuk mencegah jangan sampai aneurisma itu pecah. Karena pecahnya aneurisma otak akan berakibat fatal. Bila Anda ditemukan memiliki aneurisma otak pada screening otak Anda, biasanya dokter akan merekomendasikan 3 hal. Yang pertama, observasi atau wait and see, artinya dokter hanya melihat. Biasanya itu artinya ukuran aneurisma Anda kecil. Kemudian lokasinya juga bukan di lokasi yang cenderung untuk pecah. Atau yang kedua, dokter akan merekomendasikan tindakan oklusi, artinya tindakan untuk menyumbat aneurismanya. Menyumbat aneurisma itu bisa dilakukan melalui tindakan kateterisasi dengan menggunakan kawat atau tindakan dengan operasi, yaitu aneurismanya dijepit. Nah,
Mana yang paling bagus, apakah kateterisasi untuk menyumbat atau klip untuk menjepit? Itu tergantung pada lokasi aneurisma, usia pasien, dan kemampuan dokter tersebut. Sahabat semua, salam otak sehat, salam Dr. Joy.